Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Amalia. Saya Nisa Tunas Pupa. Kami dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi ke-11 Sastra Anak yang berjudul Pendekatan Sastra Anak dengan pendekatan feminisme dan praktik analisisnya. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sastra Anak yang diampu oleh Ibu Khairunisa. Saya persilakan Anissa untuk memulai presentasinya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi sastra. Secara etimologis, sastra berasal dari Sanskerta. Dibentuk dari akar kata sas yang berarti mengerahkan, mengajar, dan memberi petunjuk. Secara harfiah, kata sastra sendiri memiliki arti huruf, tulisan, ataupun karangan. Menurut Ratna tahun 2015 halaman 31, dalam teori kontemporer, karya sastra didefinisikan sebagai aktivitas kreatif yang didominasi oleh aspek keindahan dengan memasukkan berbagai masalah kehidupan manusia, baik konkret maupun abstrak, baik jasmaniah maupun rohaniah. Pengertian pendekatan feminisme. Mary Wollstonecraft, feminis pertama yang mengatakan adanya pembodohan terhadap perempuan yang disebabkan tradisi masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai makhluk yang tersubordinasi. Abad ke-20 tahun 1949, lahir karya Simone de Beauvoir yang berjudul De Luxime Sex, ditemukan istilah kesetaraan. Tahun 1060-an, mulai menggunakan istilah penindasan dan pembebasan. Tahun 60-70 membawa perubahan sosial yang luar biasa di dunia barat. Lahirnya undang-undang yang menguntungkan perempuan. Tahun 70-80, wacana feminisme bermunculan di Amerika Latin, Asia, dan negara-negara dunia ketiga pada umumnya. Menurut Sauer dalam Undested tahun 2020 halaman 139. Menurut Nyoman Kutaratna, dalam Undested tahun 2020 halaman 139, feminisme berasal dari kata feme yang berarti perempuan. Menurut Sugihastuti, dalam Undested tahun 2020 halaman 139, berpendapat bahwa feminisme adalah gerakan persamaan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang baik politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan. Selanjutnya, hal-hal yang difokuskan dalam pendekatan feminisme. Menurut Shirofati dan Shobachman, dalam Olivia tahun 2016 halaman 449. Yang pertama itu ada kedudukan dan peran tokoh perempuan dalam sastra. Yang kedua, ketertinggalan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan aktivitas kemasyarakatan. Yang ketiga, memperhatikan faktor pembaca sastra, bagaimana tanggapan pembaca terhadap emansipasi wanita dalam sastra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Nur Amalia. Kategori feminisme. Yang pertama, feminisme liberal. Menurut Fakih dalam Anderes tahun 2020 halaman 141, asumsi dasar feminisme liberal ini berakar pada pandangan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisah antara ruang publik dan ruang privat. Feminisme liberal ini berusaha untuk memperjuangkan agar perempuan mempunyai persamaan hak-hak yang legal secara sosial dan politik, mampu membawa kesadaran bagi perempuan dalam semua instansi publik agar menciptakan pengetahuan yang lebih luas lagi bagi perempuan agar isu-isu tentang perempuan tidak lagi diabaikan. Yang kedua, feminisme radikal. Menurut Bazin dalam Anderes tahun 2020 halaman 141, feminisme radikal menganggap bahwa perbedaan gender bisa dijelaskan melalui perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Menurut aliran ini, kekuasaan laki-laki atas perempuan yang didasarkan pada kepemilikan dan kontrol kaum laki-laki atas kapasitas reproduksi perempuan telah menyebabkan penindasan pada perempuan.
Hal ini mengakibatkan ketergantungan perempuan secara fisik dan psikologis kepada laki-laki. Feminisme radikal ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat patriarki. Pendekatan feminisme radikal lebih menekankan bahwa ketimpangan gender bersumber dari perbedaan biologis. Yang ketiga, feminisme Marxis. Aliran ini menolak keyakinan terhadap feminisme radikal yang menyatakan biologi sebagai dasar perbedaan gender. Bagi aliran ini, penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Menurut Faki dalam Anderes tahun 2020 halaman 141, persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritis atas kapitalisme. Pendekatan feminis Marxis menjelaskan bahwa ketimpangan gender terjadi karena kapitalisme. Selanjutnya yang keempat ada feminisme sosialis. Aliran ini menganggap bahwa konstruksi sosial adalah sumber dari ketidakadilan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya adalah stereotip-stereotip yang selalu dilekatkan kepada perempuan. Menurut Faki dalam Anderes tahun 2020 halaman 142, penindasan perempuan terjadi dalam kelas manapun. Bahkan, revolusi sosialis tidak serta-merta menaikkan posisi perempuan. Selanjutnya yang kelima ada feminisme moderat. Menurut Waluyo dalam Anderes tahun 2020 halaman 142, memandang bahwa kodrat perempuan memanglah beda dengan laki-laki. Yang harus disamakan adalah hak, kesempatan, dan perlakuan. Karena itu, penting adanya hubungan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Kemitra sejajaran ini merupakan pandangan pokok dari gender. Karya sastra dapat disebut berperspektif feminis jika karya itu mempertanyakan relasi gender dalam tatanan sosial yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak semua teks tentang perempuan adalah feminisme. Demikian juga, analisis tentang penulis perempuan tidak selalu bersifat feminis jika ia tidak mempertanyakan proses penulisannya yang berkenaan dengan relasi gender dan perombakan tatanan sosial. Tujuan pendekatan feminisme. Yang pertama, dengan kritik sastra feminisme, kita mampu menafsirkan kembali serta menilai kembali seluruh karya sastra yang telah dihasilkan di abad silam. Yang dimaksud di sini adalah kita bisa melihat sudah berapa banyak peran-peran perempuan dalam karya sastra. Selanjutnya, membantu kita memahami, menafsirkan, serta menilai cerita-cerita rekaan penulis perempuan. Selanjutnya, kita dapat mengetahui mengenai kedudukan dan peran tokoh perempuan dalam karya sastra. Sehingga kita ingat bahwa bukan hanya laki-laki yang mampu, yang berhak mendapat kedudukan dan peran dalam hidupnya. Perempuan juga bisa, perempuan juga berhak untuk mendapatkan persamaan hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Tun Mas Pupah. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian feminisme. Yang pertama itu ada subjektivitas. Penelitian feminis akan memfokuskan diri pada subjektivitas dan hubungan antar pribadi. Asumsi ini mencerminkan kelemahan kritik yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak dapat memecahkan struktur atau isu-isu yang lebih besar. Karena sesungguhnya penelitian feminis saat ini mencakup dan melampaui seluruh level ini, dan memanfaatkan sepenuhnya berbagai metode kualitatif. Yang kedua itu ada hubungan dan interaksi. Penelitian feminis di sini meliputi hubungan dan interaksi antarpersonal, hubungan dan interaksi antara laki-laki dan perempuan, ataupun hubungan dan interaksi sosial yang lebih luas yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan mereka. Yang ketiga itu gerakan, organisasi, dan struktur sosial. Gerakan dan organisasi sosial, pergerakan yang menyangkut ras, kelas sosial, dan orientasi seksual. Penelitian ini mengacu kepada analisis struktur sosial masyarakat, yaitu tentang bagaimana masyarakat dan kelembagaan berbaur dengan aktivitas manusia. Yang keempat, ada kebijakan. Hal ini mencakup tinjauan ulang terhadap analisis kualitatif kebijakan, meskipun penelitian feminis kualitatif tidak banyak berdampak pada pembuat kebijakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Nuramalia.
Praktik analisis dalam pendekatan feminisme. Praktik analisis yang penulis gunakan dalam penulisan ini mengutip dari jurnal Anggraini tahun 2016 yang berjudul Citra Tokoh Perempuan dalam Cerita Anak Indonesia dalam sebuah pendekatan kritik feminisme. Dalam jurnal ini, penelitian tentang citra atau gambaran tokoh dalam cerita anak Indonesia bertujuan untuk mendeskripsikan citra atau gambaran tokoh perempuan dalam cerita anak Indonesia. Penggambaran tokoh perempuan yang cenderung mendiskriminasikan peran perempuan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat akan dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap pembaca. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kritik sastra feminisme. Hasil dan pembahasan yang didapat dalam jurnal ini adalah yang pertama, hubungan antara tokoh perempuan dengan tokoh laki-laki. Dalam cerita yang pertama, dalam novel anak Indonesia, tokoh perempuan yang masih tergolong anak-anak ini memiliki sikap yang baik terhadap teman laki-lakinya. Ketika tokoh perempuan yang bernama Sarah hampir terjatuh, kemudian ditolong oleh teman laki-lakinya yang bernama Leo, Sarah mengucapkan terima kasih dan memanggil Leo dengan sebutan kakak. Kakak di sini berarti seseorang yang lebih tua sekaligus panggilan sebagai tanda hormat. Sarah tidak membedakan sikapnya terhadap teman perempuannya dan teman laki-lakinya. Seperti dalam kutipan dialog seperti ini. "Permisi ah," seru Rasti kasar. Dia menyerobot ke dalam bus, Sarah meringis karena hampir jatuh. Tapi Leo menolongnya. "Thanks ya kak," ujar Sarah. Leo mengangguk. Dalam novel anak, buku kecil-kecil punya karya yang berjudul London I'm Coming, karya Nala Alia Faradisa. Seperti yang bisa terlihat, seperti inilah sampul dari novel anak, buku kecil-kecil punya karya yang berjudul London I'm Coming, karya Nala Alia Faradisa. Cerita yang selanjutnya, tokoh perempuan juga tidak melulu hanya berteman dengan tokoh perempuan yang lain, namun juga bisa berteman dengan tokoh laki-laki. Permainan yang dimainkan tokoh perempuan juga tidak hanya seputar permainan khusus perempuan, namun juga bisa bermain permainan yang biasa dimainkan anak laki-laki dan bermain bersama laki-laki. Dalam novel My First Make-up, Sabrina memandang bermain sepak bola juga merupakan permainan yang layak untuk dimainkan perempuan. Ia menyukai permainan itu. Ia memandang laki-laki dan perempuan adalah sama dan bisa bersahabat baik. Dalam kutipan seperti ini, "Hai Sabrina, mau main sepak bola lagi?" Sapa Denny, salah seorang sahabat laki-lakiku. Oke deh," balasku akhirnya. "Greta, ikut main football yuk," rayuku kepada Greta. Dalam novel anak, buku kecil-kecil punya karya yang berjudul My First Make-up, karya Wanda Amira Marsyahara. Seperti inilah sampul novel anak, buku kecil-kecil punya karya yang berjudul My First Make-up, karya Wanda Amira Marsyahara. Analisis selanjutnya yang didapat dalam pendekatan feminisme adalah sikap tokoh perempuan dalam menghadapi persoalan. Kita tahu masing-masing orang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menghadapi masalahnya. Masing-masing orang tentu mempunyai caranya masing-masing. Entah diselesaikan sendiri atau dengan bantuan orang lain, diselesaikan dengan cara yang baik, yang kurang baik, atau diselesaikan dengan cara yang masuk akal, bahkan tidak masuk akal. Cara orang menyelesaikan masalahnya sangat bergantung dari wawasannya, pengetahuannya, pengalamannya, dan tingkat kecerdasan emosionalnya. Tokoh Sarah dalam novel London I'm Coming merupakan tokoh yang berusaha untuk kuat, walaupun sebenarnya ia sama dengan anak-anak yang lain, yang masih ingin menangis ketika ada temannya bersikap tidak baik. Namun demikian, dalam usianya yang masih anak-anak, Sarah sudah dapat memotivasi dirinya sendiri, menguatkan tekadnya, dan mampu menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang tidak dapat dianggap remeh. Sikap Sarah ini terlihat pada kutipan berikut. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundak Sarah. "Sar, kamu gak bakal menang. Ingat itu," kata Rasti. Ingin rasanya Sarah menangis, tapi ia bertekad dalam hati, "Aku tidak boleh menangis. Aku harus kuat. Ayolah Sar."
dalam novel anak Buku Kecil-Kecil Punya Karya yang berjudul London I'm Coming, karya Nala Alia Faradisa. Seperti yang bisa terlihat, seperti inilah sampul dari novel anak Buku Kecil-Kecil Punya Karya yang berjudul London I'm Coming, karya Nala Alia Faradisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisatun Mas Pupah. Gambaran fisik tokoh perempuan. Penilaian tentang perempuan yang identik dengan cantik, wangi, bersih, dan feminim sebenarnya tidak salah. Namun demikian, penilaian terhadap perempuan jangan hanya dibatasi pada hal tersebut tanpa memperhatikan peranannya dalam masyarakat. Dalam novel anak Indonesia, penggambaran fisik tokoh perempuan kadang-kadang sulit sekali ditebak. Contohnya tokoh Namira dalam novel My Friends berpenampilan tomboy, namun kadang berubah menjadi feminim. Kalian heran ya? Memang begitu. Kembaranku ini, walau tampak feminim, dia bisa berubah tomboy dalam sekejap, kata Naila. Aku memakai baju feminim ini karena permintaan kamu kan? Rajukku. Awalnya aku kira kamu itu pendiam, feminim dan anggun. Tapi ternyata kamu pendiam tapi cerewet, feminim tapi tomboy. Anggun tapi amat gesit, lincah dan cuek. Kamu sulit ditebak, Nam, kata Luci. Buku Kecil-Kecil Punya Karya yang berjudul My Friends, karya Rahma Hayati. Gambaran sikap tokoh perempuan. Sikap anak perempuan tergantung pada lingkungan yang membentuknya. Perempuan tidak melulu lemah gemulai dan tidak tegas. Sosok perempuan ketua kelas yang digambarkan dalam novel Reporter Cilik adalah sosok perempuan yang tegas, dewasa, dan berwibawa. Penggambaran sosok ketua kelas yang demikian dapat memberikan contoh baik bagi pembaca, dan penggambaran seperti itu tidak terkait dengan apakah tokoh tersebut laki-laki ataupun perempuan. Siapa yang terlambat, Rin? Tanya Sabila sambil menertibkan semua anak dengan tegas. Sabila memang pantas menjadi ketua kelas karena sifatnya yang tegas, dewasa, dan berwibawa. Buku Kecil-Kecil Punya Karya yang berjudul Reporter Cilik, karya Wanda Amira Maishara, halaman 16-17. Kesimpulan dari materi pendekatan feminisme. Sastra anak banyak sekali membawa pengaruh kepada anak. Untuk mengerti dan paham sebuah maksud sastra itu sendiri, kita membutuhkan sebuah pendekatan sastra. Salah satunya adalah pendekatan feminis, yang dengan tujuan pendekatan feminis itu sendiri adalah membantu kita memahami, menafsirkan, serta menilai cerita-cerita penulis perempuan, bahwa gerakan persamaan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang, baik politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan. Sekian presentasi dari kami yang berjudul Pendekatan Sastra Anak dalam pendekatan feminisme dan praktik analisisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran atau kritik, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.